semuanya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Biokimia 2, yaitu untuk tugas ulangan akhir semester. Jadi, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Deborah Purba dengan NIM 1813031030 dari kelas 5B Pendidikan Kimia. Jadi, pada soal UAS ini ada 7 soal yang diberikan, seperti yang sudah kita lihat di layar. Jadi, untuk pembahasan soal yang pertama itu saya langsung saja. Nomor 1 soalnya itu, pada degradasi asam lemak arakidonat, tentukan tahap-tahap reaksi beserta enzim yang terlibat. Yang kedua, jumlah asetil koenzim A yang terbentuk dan jumlah ATP yang dapat dihasilkan. Yang ketiga, sistem pengendalian yang terjadi. Jadi langsung kita jawab yang pertama, tahap-tahap reaksi yang terjadi beserta enzim yang terlibat. Degradasi asam lemak arakidonat ini terjadi pada 4 tahapan. Yang pertama, tahap 1 yaitu aktivasi asam lemak di sitoplasma. Asam lemak akan difosforilasi dengan menggunakan satu molekul ATP dan diaktifkan dengan asetil koenzim A yang menghasilkan lemak koenzim A, AMP, dan pirofosfat inorganik. Selanjutnya tahap kedua yaitu pengangkutan asam lemak koenzim A dari sitoplasma ke mitokondria. Pada tahap ini dilakukan dengan bantuan molekul pembawa atau karnitin yang terdapat dalam membran mitokondria itu sendiri. Tahap ketiga yaitu reaksi beta oksidasi. Reaksi beta oksidasi ini berlangsung dalam 4 tahapan, yaitu yang pertama dehidrogenasi 1. Pada tahap yang pertama ini, asam lemak koenzim A yang sudah berada di dalam mitokondria oleh enzim asil koenzim A dehidrogenase akan menghasilkan senyawa enoil koenzim A. Pada reaksi ini, FAD atau flavin adenin dinukleotida yang bertindak sebagai koenzim akan direduksi menjadi FAD-H2 dengan mekanisme fosforilasi yang bersifat oksidatif melalui rantai pernapasan. Dalam tahap ini, molekul FAD-H2 dapat menghasilkan 2 molekul ATP. Tahap kedua dari reaksi beta oksidasi ini adalah hidratasi, yaitu ikatan rangkap pada enoil koenzim A dihidratasi menjadi 3 hidroaksil koenzim A oleh enzim enoil koenzim A hidratase. Tahap ketiga yaitu dehidrogenase kedua, di mana di sini dehidrogenasi 3 hidroaksil koenzim A oleh enzim beta hidroaksil koenzim A dehidrogenase dengan NAD positif sebagai koenzimnya. Hasilnya akan menjadi beta ketoasil koenzim A. Dalam proses ini, NADH yang terbentuk dari NAD positif dapat dioksidasi kembali melalui mekanisme fosforilasi oksidatif yang dirangkai dengan rantai pernafasan sehingga menghasilkan 3 molekul ATP. Itu dia untuk tahap ketiga dari reaksi beta oksidasi. Selanjutnya yaitu pemecahan molekul dengan enzim beta ketoasil koenzim A teolase. Pada reaksi ini, suatu molekul ketoasil koenzim A menghasilkan 1 molekul asetil koenzim A dan sisa rantai asam lemak dalam bentuk koenzim A-nya mempunyai rantai atom karbon yang lebih pendek dari semula. Jadi itu dia tahap-tahap reaksi dari beta oksidasi. Selanjutnya yaitu tahap pengulangan mekanisme beta oksidasi. Pada tahap ini dilakukan secara berurutan sampai rantai panjang asam lemak tersebut habis dipecah menjadi molekul asetil koenzim A. Dan akan berulang lagi tahapan reaksinya. Jadi itu dia tahap-tahap reaksi yang terjadi pada degradasi
asam lemak, sedangkan enzim-enzim yang terlibat yaitu enzim asil koenzim A dehidrogenase, enzim enoil koenzim A hidratase, enzim beta hidroksil koenzim A dehidrogenase, dan enzim beta ketoaksil koenzim A tiolase. Yang kedua itu yang ditanyakan pada nomor 1 yaitu jumlah asetil koenzim A yang terbentuk dan jumlah ATP yang dapat dihasilkan. Jadi rumus struktur daripada asam arakidonat ini dapat kita lihat di layar, di mana kita lihat jumlah atom karbonnya yaitu 20 dan double bondnya yaitu 4. Untuk menentukan jumlah ATP-nya itu kita menggunakan rumus oksidasi beta asam lemak tidak jenuh, di mana untuk menentukan NADH-nya yaitu N/2 dikurang 1 dikali 2,5 dan menentukan FADH2 itu N/2 dikurang 1 dikurang double bond dikali 1,5. Untuk menentukan asetil koenzim A yaitu N/2 dikali 10, di mana yang sudah saya jelaskan N di sini adalah jumlah karbon dan Db adalah jumlah double bond. Dari rumus ini dapat kita cari untuk NADH-nya yaitu menggunakan rumus N/2 kurang 1 kali 2,5, jadi 20/2 dikurang 1 kali 2,5 kita dapat yaitu 22,5 ATP. Untuk jumlah FADH2-nya itu N/2 dikurang 1 dikurang double bond dikali 1,5, jadi 20/2 dikurang 1 dikurang 4 kali 1,5, jumlahnya yaitu 7,5 ATP. Sedangkan asetil koenzim A-nya yaitu 100 ATP atau setara dengan 10 asetil koenzim A. Jadi jumlah asetil koenzim A yang terbentuk dari reaksi ini atau asam arakidonat ini adalah 10. Sedangkan untuk total ATP-nya itu berarti kita jumlahkan semuanya, yaitu dari NADH ditambah dengan FADH2 dan jumlah asetil koenzim A. Jadi 22,5 ditambah 7,5 dan ditambah 100. Jadi jumlahnya itu 130 ATP. Jadi jumlah ATP yang dihasilkan dari asam lemak arakidonat ini adalah 130 ATP. Sedangkan untuk sistem pengendalian yang terjadi pada asam arakidonat ini adalah sama seperti pengendalian asam lemak beta oksidasi, di mana pengendalian utama jalur beta oksidasi adalah ketersediaan daripada asam lemak itu sendiri. Sumber utama asam lemak bebas dalam darah adalah pemecahan simpanan dari triagliserol dalam jaringan adipose yang dikendalikan oleh kerja lipase triagliserol sensitif hormon. Pemecahan dan sintesis asam lemak dikendalikan secara bersama sehingga dapat mencegah siklus yang tidak berguna. Jadi itu dia untuk sistem pengendalian yang terjadi pada asam lemak arakidonat. Selanjutnya yaitu soal nomor 2, jelaskan mekanisme metabolisme atau tahap-tahap reaksi kolesterol dalam tubuh manusia dan mengapa kelebihan kolesterol itu berbahaya bagi kesehatan. Seperti yang kita ketahui, kolesterol adalah lipida struktural atau pembentuk struktur sel yang berfungsi sebagai komponen yang dibutuhkan dalam kebanyakan sel tubuh. Kolesterol sangat berguna dalam membantu pembentukan hormon, vitamin D, lapisan pelindung sel saraf, membangun dinding sel, pelarut vitamin seperti vitamin A, D, E, dan K, dan mengembangkan jaringan otak pada anak-anak. Metabolisme kolesterol sendiri itu terbagi menjadi dua proses, yaitu secara eksogen dan endogen. Eksogen untuk penjelasannya yaitu triglycerida dan kolesterol yang berasal dari makanan dalam usus akan dikemas sebagai kilomikron. Kilomikron tersebut akan diangkut ke saluran limfa lalu ke dalam darah melalui ductus thoracic. Sedangkan endogen yaitu triglycerida dan kolesterol yang disintesis oleh hati akan diangkut secara endogen dalam bentuk very low density lipoprotein atau VLDL.
Trigliserida yang banyak dan mengalami hidrolisis oleh lipoprotein lipase atau LPL menjadi partikel lipoprotein yang lebih kecil, yaitu intermediate density lipoprotein atau IDL dan LDL. LDL tersebut akan mengalami proses katabolisme melalui jalur reseptor dan non-reseptor. Jalur katabolisme reseptor dapat ditekan oleh produksi kolesterol endogen. Jadi itu dia untuk tahapan metabolisme kolesterol yang terbagi menjadi dua. Dan pertanyaannya juga ada, mengapa kelebihan kolesterol itu berbahaya bagi kesehatan? Seperti yang kita ketahui, penyakit kolesterol itu banyak diderita oleh manusia. Jumlah kolesterol yang terlalu banyak di dalam darah dapat menyebabkan pembuluh darah kita itu mengeras atau menyempit, atau biasanya disebut dengan aterosklerosis. Jika ada aliran darah menuju jantung terganggu, maka dapat terjadi penyakit jantung. Jadi untuk orang-orang yang memiliki kelebihan kolesterol dalam tubuhnya ini, biasanya itu gangguan kesehatan yang dialaminya itu jatuh ke jantung atau mengalami penyakit jantung. Untuk soal nomor 3, yaitu jelaskan metabolisme lipoprotein dalam kehidupan berdasarkan konten YouTube. Jadi sudah ada pada soal ini diberikan link YouTube, lalu dari video YouTube tersebut itu dijelaskan mengenai metabolisme lipoprotein. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, yaitu sama dengan proses mekanisme metabolisme kolesterol atau asam lemak terbagi menjadi dua tahapan, yaitu eksogen dan endogen, sedangkan pada metabolisme lipoprotein ini terbagi menjadi 3 jalur, yaitu jalur metabolisme eksogen, yang kedua metabolisme endogen, dan ketiga jalur kolesterol transport. Di jalur eksogen pada video ini, makanan yang kita makan seperti berupa lemak yang terdiri atas trigliserid dan kolesterol akan menjadi kilomikron, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya di soal sebelumnya, yaitu terbentuk dalam mukosa usus, lalu akan dihidrolisis oleh lipoprotein lipase atau LPL yang selanjutnya akan masuk ke hati. Sedangkan untuk jalur endogennya, yaitu trigliserid dan kolesterol yang disintesis di hati dan disekresi ke dalam sirkulasi sebagai lipoprotein FLDL. Dalam sirkulasi tersebut, trigliserid dalam FLDL akan mengalami hidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase atau LPL, dan FLDL akan berubah menjadi IDL yang juga akan mengalami hidrolisis dan berubah menjadi LDL. Sedangkan jalur reverse cholesterol transport itu adalah proses yang membawa kolesterol dari jaringan kembali ke hepar. Dalam proses ini, lipoprotein yang paling berperan yaitu HDL. Pada video ini diawali dengan kilomikron yang masuk ke pembuluh darah. Hal itu dikarenakan diserap oleh usus halus, sehingga kilomikron tersebut akan dikatalisis lagi oleh enzim glikoprotein lipase dan dibawa ke hati yang akan menghasilkan FLDL dan masuk ke pembuluh darah. Itu proses-prosesnya sudah saya rangkum melalui video itu seperti digambar. Jadi itu dia mengenai metabolisme lipoprotein dalam kehidupan melalui gambar. Soal berikutnya itu soal nomor 4. Jelaskan dan gambarkan fungsi siklus urea. Siklus urea atau biasa disebut juga dengan siklus ornitin adalah siklus reaksi biokimia yang menghasilkan urea atau NH22 kali
CO dari amonia atau NH3. Siklus urea mengubah amonia yang sangat beracun menjadi urea untuk ekskresi. Biasanya siklus urea itu terjadi terutama di hati dan pada tingkat yang lebih rendah atau terjadi di ginjal. Untuk gambar siklus urea itu sudah saya cantumkan di layar sebelah kiri atas. Untuk tahap-tahapnya itu, sebelum siklus urea dimulai, amonia akan diubah menjadi karbamoil fosfat. Reaksi tersebut dikatalisis oleh karbamoil fosfat sintase 1 dan akan membutuhkan penggunaan sebanyak 2 molekul ATP. Karbamoil fosfat tersebut akan memasuki siklus urea. Sedangkan langkah-langkahnya yang pertama yaitu karbamoil fosfat akan diubah menjadi sitrulin dengan katalisis oleh ornitin transkarbamoilase. Gugus karbamoil fosfat akan disumbangkan ke ornitin dan melepaskan gugus fosfat. Yang kedua, reaksi kondensasi terjadi antara gugus amino aspartat dan gugus karbonil sitrulin untuk membentuk arginosukinase. Reaksi ini bergantung juga pada ATP dan dikatalisis oleh sintase arginosukinat. Arginosukinat mengalami pembelahan oleh arginosukinase untuk membentuk arginin dan fumaran. Arginin akan dibelah menjadi oleh arginase untuk membentuk urea dan orniten. Ornitin tersebut kemudian akan diangkut kembali ke mitokondria untuk memulai siklus urea lagi. Jadi itu dia untuk gambar daripada siklus urea dan penjelasannya. Soal berikutnya itu apa fungsi metabolisme asam nukleat yang meliputi degradasi asam nukleat primidin dan purin dan biosintesis purin dan primidin bagi kehidupan. Asam nukleat berfungsi untuk menyimpan informasi genetik. Sel akan mengkodekan informasi ke dalam asam nukleat sehingga sekuens asam nukleat dapat membentuk protein, mereplikasi diri atau ditransfer ke nukleus. Asam nukleat ini akan menentukan karakteristik dari semua sel hidup dan karakteristik ini diturunkan ke generasi selanjutnya. Untuk contoh-contoh daripada asam nukleat ini ada guanin, adenin, sitosin, dan timin. Sedangkan untuk purin dan primidin itu memiliki beberapa peran dalam tubuh, diantara adalah sebagai sumber energi. Dapat berupa ATP, GTP, UTP, CTP, ADP, GDP, dan masih banyak lagi. Primidin dan purin ini juga berfungsi sebagai koenzim yang dapat berupa FAD, FMN, NAD, dan NADP. Jadi itu dia untuk fungsi daripada metabolisme asam nukleat. Selanjutnya yaitu soal nomor 6, apa yang dimaksud dengan rekayasa genetika? Rekayasa genetika adalah suatu usaha memanipulasi sifat genetik suatu makhluk hidup untuk menghasilkan makhluk hidup yang memiliki sifat yang kita inginkan. Jadi rekayasa genetika ini seperti kita mengubah sesuatu itu seperti apa yang kita inginkan. Rekayasa genetika dapat dilakukan dengan menambah, mengurangi, atau menggabungkan dua materi genetik atau DNA yang berasal dari dua organisme berbeda. Jadi itu dia mengenai pengertian rekayasa genetika. Selanjutnya yaitu soal nomor 7, jelaskan dan berikan contoh aplikasi rekayasa genetika terhadap kesehatan, pertanian, energi, dan proyek genom manusia. Yang pertama untuk bidang industri. Teknologi rekayasa genetika dalam bidang industri lebih banyak diaplikasikan dalam industri farmasi untuk menciptakan banyak produksi farmasi dan sebagian besar merupakan protein. Yang kedua yaitu untuk antibiotik dan vaksin. Produk farmasi lain yang dihasilkan melalui rekayasa genetik adalah berbagai macam antibiotik yang digunakan sebagai pencegahan dan pengobatan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh infeksi mikrobia.
Yang ketiga untuk bidang agrikultur. Pemanfaatan teknologi rekayasa genetik di bidang agrikultur bertujuan untuk meningkatkan produksi hasil pertanian maupun peternakan untuk memenuhi peningkatan kebutuhan manusia akan bahan makanan. Selanjutnya itu bidang pertanian. Yaitu untuk peningkatan kualitas dan kuantitas tanaman dapat dilakukan dengan merekayasa bahan genetik tanaman tersebut sehingga akan memiliki sifat-sifat khusus yang sebelumnya tidak dimiliki oleh tanaman tersebut. Jadi itu untuk bidang pertanian. Selanjutnya itu untuk bidang peternakan, yaitu selain dengan menciptakan hewan-hewan transgenik, pemanfaatan teknologi rekayasa genetik yang paling dikenal dalam bidang peternakan adalah sintesis hormon pertumbuhan sapi oleh mikrobia. Jadi pada bidang peternakan paling banyak digunakan untuk sintesis hormon pertumbuhan sapi. Selanjutnya itu untuk bidang kesehatan. Selain dalam bidang industri farmasi, pemanfaatan teknologi rekayasa genetik ini dalam bidang kesehatan dianggap paling potensial dan bermanfaat adalah terapi gen. Terapi gen merupakan penyisipan atau introduksi gen asing ke sel yang cacat untuk memperbaiki kesalahan fenotip yang ditimbulkan. Jadi itu dia untuk aplikasi-aplikasi rekayasa genetika terhadap kesehatan, pertanian, energi, dan proyek genom manusia. Jadi sudah terjawab semua soal-soal UAS untuk mata kuliah Biokimia 2 ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya.